kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam
Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel,
Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini sebuah kesempatan yang baik yang Tuhan berikan dan izinkan untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Dan kita sungguh mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan memulai peribadahan hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan memulai, kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita berikan hormat kita bagi Tuhan, hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi anak Allah yang turun dalam dunia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat manusia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat manusia. Hormat, puji, haleluya. Kita pujikan bait yang ketiga. Hormat, puji, haleluya, Raja surga abadi. Siang malam pujilah terus di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Dengan kala intro itu yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 135 pada bait yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama masuk di dalam doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan.
dengan kita menyerahkan akan diri kita di hadapan Tuhan. Karena kita ini adalah manusia yang lemah, kita yang terbatas, kita membutuhkan Allah untuk boleh memberikan kekuatan dan memampukan kita menjalani hari-hari bersama dengan Dia. Mari kita bersama-sama muji seperti yang Kau ingini. Membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti
kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama secara pribadi datang di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Sambil kita mengingat kebaikan Tuhan yang selalu ada dan dinyatakan dalam hidup kita melalui pemeliharaannya. Bahkan melalui karya keselamatan melalui Yesus Kristus untuk menebus kita daripada dosa-dosa kita. Inilah saatnya datang di hadapan Tuhan untuk kita boleh mengakui akan segala dosa pelanggaran di hadapannya. Saya berikan waktu sejenak bagi kita secara pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami saat ini datang di hadapan Tuhan. Kami yang tertunduk, bukan hanya kami berdoa mengakui segala dosa pelanggaran kami, tapi kami pun juga malu atas segala pelanggaran yang kami lakukan. Maka saat ini Tuhan adalah waktu yang Tuhan berikan bagi kami yang tertunduk berdoa di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa pelanggaran kami. Kami lalai untuk mendengarkan perintah Tuhan, atau mungkin terkadang kami menyakiti hati sesama kami melalui tingkah laku kami, perkataan kami. Tuhan, mampukan kami dan ubahkan hati kami, cara berpikir kami Tuhan, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang mau dekat dengan Tuhan, mengenal setiap apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami, bahkan terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, Engkau mengampuni kami dan Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, pengampunan-Mu kepada kami. Kami hanya memohon kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Tuhan berikan kekuatan bagi setiap kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Dipakai terus oleh Tuhan jadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita melihat satu berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mari bersama-sama kita akan membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kedua. Kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Meiling. Mari kita bersama-sama menyanyi, Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya lewati lembah air mata, aku percaya
ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami menyadari betapa sebagai anak-anak Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Setiap saat, setiap waktu, kami membutuhkan Tuhan menuntun dan menopang kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepadamu. Kiranya Allah berkenan berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami sungguh yakin dan percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman-Mu adalah petunjuk dan pelita bagi kehidupan kami. Firman-Mu akan mampu menguatkan dan menopang kami menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini. Khususnya di masa-masa seperti sekarang ini, kami sungguh membutuhkan hikmat dan pertolongan akan firman Tuhan menuntun langkah hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Urapilah hamba-Mu untuk boleh menjadi alat yang kudus dan berkenan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap jemaat pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ke-5. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Surat 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kalau sudah mendapatkan, silakan Bapak Ibu memperhatikan. Saya akan membacakan secara perlahan-lahan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya.
Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita ini yang mau menjadi orang yang kalah. Kita selalu ingin mendapat kemenangan-kemenangan di dalam hidup kita. Tak seorang pun ingin menjadi orang yang kalah di dalam hidupnya. Sadar tidak sadar, mau atau tidak mau, sebenarnya setiap hari kita ini berperang dan berjuang di dalam hidup kita ini. Kita berperang untuk melawan hawa nafsu. Kita berperang untuk memutuskan jalan mana yang terbaik yang harus kita jalani. Kita berperang untuk menentukan kita mau melakukan kehendak Allah atau lebih ingin melakukan kehendak kita yang seringkali melawan kehendak Tuhan. Dan sesungguhnya masih ada begitu banyak peperangan-peperangan di dalam kehidupan kita. Pilihan-pilihan yang membuat kita ini akhirnya menjadi orang yang menang atau menjadi orang yang kalah. Di dalam hidup kita ini juga kita banyak menemukan bahwa sekitar kita memberikan tawaran-tawaran yang kadang-kadang membuat kita jatuh di dalam dosa. Dan kita tidak bisa mengalahkan keinginan-keinginan atau tawaran-tawaran itu. Padahal sesungguhnya kita ingin agar hidup kita ini memiliki hidup yang berkemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang di dalam hidupnya kadang-kadang tidak peduli dengan kehidupan rohaninya. Mereka tidak peduli apakah mereka mengalami kemenangan-kemenangan rohani atau sebetulnya mereka selalu kalah di dalam kehidupannya. Betapa sering kita mengabaikan perjuangan hidup rohani kita. Kita sering menyerah. Kita sering tidak berusaha dan membiarkan diri kita kalah di dalam berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Atau bahkan mungkin selama ini kita abai dengan hidup rohani kita. Sehingga tidak heran kalau kita menemukan kenyataan di dalam hidup kita bahwa hidup kita dipenuhi dengan berbagai-bagai macam persoalan yang sedemikian rupa, yang menghabiskan energi kita, menghabiskan sumber daya dalam kehidupan kita, membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Dan yang lebih gawat lagi, kita kemudian kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang tidak menyadari ketika mereka ada di dalam kondisi ini. Tetapi pada pagi hari ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Kita diingatkan dengan sebuah tema, yaitu bahwa iman itu mengalahkan dunia. Apa pentingnya saya harus mengalahkan dunia? Apa pentingnya saya harus memiliki iman untuk mengalahkan dunia? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai yang kelima. Yang memberikan sebuah tema atau judul perikop yaitu iman yang mengalahkan dunia. Sebelum kita masuk lebih lanjut untuk berbicara tentang iman seperti apa yang bisa mengalahkan dunia, kita mau melihat terlebih dahulu apa pengertian dunia dalam bagian ini. Kalau kita perhatikan dalam bagian yang kita baca, kata dunia di sini
tidak berbicara tentang dunia dalam arti fisik atau dunia dalam arti sempit. Dunia dalam bagian ini tidak hanya berbicara tentang dunia yang kita lihat kalau pelajaran geografi itu globe itu dunia itu. Kita tidak bicara, firman Tuhan tidak bicara tentang dunia secara fisik. Istilah dunia yang ada di dalam Alkitab itu seringkali digunakan untuk menunjuk tentang bagaimana pola hidup atau aturan-aturan hidup yang ada di dalam dunia yang seringkali bertentangan dan melawan kehendak Allah. Jadi ketika bagian firman Tuhan ini berbicara tentang dunia, ini bukan bicara tentang dunia secara fisik, tetapi bicara tentang dunia, yaitu pola-pola atau hukum-hukum kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kata dunia menunjuk kepada segala sesuatu yang melawan perintah Allah. Kalau kita perhatikan di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata dunia dalam bagian itu juga tidak menunjuk kepada dunia secara fisik, tetapi berbicara tentang perilaku, pola, aturan, sistem dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dikatakan iman mengalahkan dunia, ini berbicara tentang iman yang bisa mengalahkan cara-cara atau norma-norma atau perilaku-perilaku yang melawan atau bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi sampai di sini cukup jelas ya. Ketika kita bicara tentang dunia, dunia yang akan kita kalahkan ini bukan dunia fisik, tetapi dunia yang berbicara tentang cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berbicara tentang pola dan aturan-aturan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita bicara tentang tawaran-tawaran dunia yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sering kita ini terjebak dalam hidup atau pola kehidupan dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita seringkali masih jatuh di dalam dosa. Kita hidup dengan sistem, aturan dan pola-pola dunia yang membuat kita melawan kehendak Tuhan. Ini tidak mudah. Kita masih hidup di dalam dunia. Bagaimana kita yang masih hidup di dalam dunia ini bisa hidup seturut kehendak Tuhan dan tidak ikut di dalam pola-pola dunia atau aturan-aturan dunia yang melawan kehendak Tuhan. Dan perikop ini memberikan sebuah jawaban bahwa iman itulah yang akan mengalahkan dunia. Dengan memiliki iman, orang percaya bisa hidup tidak lagi mengikuti pola-pola atau cara-cara dunia yang salah. Pertanyaannya, iman yang seperti apa? Apa itu iman? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian perikop ini diawali dengan sebuah kalimat. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Itulah iman. Kita mungkin bingung. Kalau di dalam Ibrani itu dikatakan bahwa adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi bukti dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi bagian ini mengatakan iman adalah yaitu siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Sebetulnya dua hal itu tidak bertentangan, ya. Dua hal ini berbicara tentang sebuah pokok, yaitu bahwa ketika seseorang itu percaya kepada Kristus, itulah iman. Tetapi bagian ini diperjelas, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Apa maksudnya? Percaya Yesus adalah Kristus. Kita mungkin agak bingung dengan kalimat ini ya. Apa yang dimaksud bahwa percaya Yesus adalah Kristus?
Selama ini kita punya pengertian bahwa Yesus Kristus itu adalah sebuah frase kalimat yang menunjuk pada hal yang sama. Kita sering kalau berdoa di dalam nama Yesus Kristus, atau ketika kita ini memberi ucapan selamat kepada seseorang ulang tahun, kiranya kasih Yesus Kristus menyertai dan memberkati hidupmu, terutama di hari ulang tahunmu. Atau ketika kita memberikan ucapan bela sungkawa, turut berduka cita, kiranya Yesus Kristus sumber segala berkat dan kekuatan akan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Kita seringkali memahami kata Yesus Kristus itu sebagai satu frase yang tidak terpisahkan yang menunjuk kepada Yesus. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata Yesus Kristus, Kristus ini memiliki pengertian atau menunjuk kepada sesuatu yang istimewa. Apa sebetulnya pengertiannya? Jadi secara sederhana begini Bapak Ibu. Kata Yesus itu adalah nama yang diberikan saat Yesus lahir. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-31 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi ketika malaikat itu datang menemui Maria, malaikat itu berkata, Maria, kamu nanti akan melahirkan seorang anak dari Roh Kudus. Kalau sudah lahir dikasih nama Yesus. Jadi Yesus itu nama resminya, ya Yesus itu. Ibaratnya kalau sekarang ini ya lahir, itu kan biasanya dibuatkan akte kelahiran, betul ya. Nama yang ada di akte kelahiran itu ya Yesus. Lalu kenapa ada muncul kata Kristus? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kristus ini adalah gelar yang diberikan kepada Yesus. Kita mungkin pernah tahu film anak-anak ya, Dora the Explorer gitu ya. Dora sang petualang gitu. Namanya Dora, tetapi dia diberi sebutan sang petualang karena dia sering berpetualang. Nah, demikian juga dengan kata Kristus. Kata Kristus ini adalah gelar yang diberikan kepada Yesus. Nah, kata Kristus ini sendiri sebetulnya memiliki arti apa? Kata Kristus itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristos yang artinya yang memiliki arti yang diurapi atau yang dipilih. Pada zaman Israel kuno, ketika seseorang dipilih untuk melakukan sebuah tugas khusus, itu biasanya mereka ini akan diurapi dengan cara menuangkan minyak di atas kepalanya. Kalau kita membaca Alkitab, kita tahu ada beberapa tokoh di dalam Alkitab itu yang diurapi. Misalnya Raja Daud, ya, misalnya Saul ketika dia akan menjadi raja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus adalah orang yang mendapat gelar Kristus karena dia adalah orang yang dipilih atau yang dikhususkan untuk melakukan sebuah pekerjaan, yaitu karya penebusan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus bukan hanya manusia yang dipilih untuk melakukan karya Allah. Tetapi Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia untuk melakukan karya penebusan dan karya keselamatan bagi manusia. Ya, sampai di sini jelas ya bahwa Yesus itu nama dan Kristus adalah gelar untuk menunjukkan bahwa Yesus ini adalah orang atau Yesus ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia untuk melakukan karya penebusan. Dan Yohanes mengatakan bahwa siapa yang percaya Yesus adalah Kristus berasal dari Allah. Ketika penulis Yohanes mengatakan bahwa siapa yang percaya Yesus adalah Kristus berasal dari Allah. Sebenarnya Yohanes ingin mengatakan bahwa siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, itu artinya dia memiliki iman di dalam Allah. Siapapun yang mengakui Yesus adalah Kristus harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia untuk
menyelamatkan manusia. Inilah iman yang Allah inginkan ada di dalam setiap kita. Yaitu bahwa kita percaya Yesus adalah Allah yang lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Untuk membawa manusia yang berdosa ini berdamai dengan Allah. Mari kita mencoba mengintrospeksi diri kita pagi ini. Apa yang kita percayai selama ini? Apa yang kita percayai dari Yesus selama ini? Apakah kita percaya dia baik? Apakah kita percaya dia bisa melakukan mujizat? Apakah kita percaya bahwa Yesus sanggup menolong dan memelihara kita? Apakah kita percaya bahwa ia adalah Allah yang baik? Apakah kepercayaan semacam ini saja yang selama ini kita miliki? Percaya Allah itu baik, percaya Allah bisa melakukan mujizat, percaya Yesus sanggup menolong kita, percaya Yesus sanggup memelihara kita. Itu tidak salah. Tetapi Allah tidak ingin bahwa kita hanya memiliki iman atau percaya kepada Yesus hanya sebatas itu. Allah ingin kita memiliki iman atau kepercayaan kepada Yesus adalah percaya bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia yang datang ke dalam dunia menebus dosa kita dan membawa kita untuk berdamai dengan Allah. Ini penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita percaya Yesus cuman dia baik, kita percaya Yesus cuman karena dia bisa membuat mujizat, percaya Yesus cuman karena dia bisa memberkati kita. Itu sebuah kepercayaan yang sangat-sangat dangkal. Tidak berbeda dengan agama-agama yang lain. Yang mungkin punya sesembahan, yang mungkin punya nabi yang mereka percayai baik dan sebagainya. Tetapi kepercayaan kita kepada Yesus adalah kepercayaan bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dan untuk mendamaikan kita dengan Allah. Mengapa ini penting? Karena Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, hal yang dirusak oleh dosa adalah hubungan manusia dengan Allah. Kita tahu ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, yang hilang dari mereka ketika mereka berdosa adalah mereka tidak lagi bisa bersekutu dengan Allah. Dan ketika Allah itu membuat rencana agar manusia diselamatkan, sebetulnya hal penting apa yang ingin Allah lakukan atau hal penting apa yang sebetulnya Allah kerjakan? Yang terpenting adalah Allah bukan cuma sekedar menyelamatkan manusia, tetapi Allah ingin agar manusia ini memiliki hubungan dengan Allah, berdamai dengan Allah. Tetapi betapa sering kita ini sebagai anak-anak Tuhan, setelah diselamatkan kita tidak punya hubungan dengan Allah. Ya wis aku selamat, minggu ya ke gereja, ya berdoa kalau ingat, ya baca Alkitab kalau ingat. Nanti kalau susah, kalau hidupku sengsara baru ingat berdoa. Ini bukan hubungan. Allah ingin bahwa ketika kita ini percaya kepada Kristus, kita memahami bahwa Kristus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya, supaya saya punya hubungan yang dipulihkan dengan Allah, saya bisa selalu bersekutu dengan Allah dan saya mau bersekutu dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah iman yang diharapkan oleh Allah dari setiap kita, yaitu bahwa kita percaya Yesus adalah juru selamat yang memulihkan hubungan saya dengan Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Iman bukan hanya berbicara tentang perasaan atau keyakinan kita. Saya yakin saya percaya Yesus itu juru selamat. Yesus adalah anak Allah yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya. Tidak cukup berhenti sampai di sana. Yang namanya iman itu harus nyata di dalam perbuatan. Yang namanya iman itu harus bisa dibuktikan. Karena firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 20 mengatakan, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?"
Ini dipertegas lagi di dalam Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengatakan saya percaya Yesus adalah Kristus. Saya percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan saya. Tidak bisa berhenti hanya pada kata percaya. Percaya bukan hanya urusan perasaan, percaya bukan hanya urusan keyakinan, percaya harus nyata di dalam perbuatan. Perbuatan yang seperti apa? Kalau kita lihat dalam bagian yang kita baca tadi dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini dengan jelas mengatakan kepada kita, iman kita ini harus dibuktikan, yaitu dengan cara mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Cara kita mengasihi Allah adalah dengan menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita perhatikan rentetan logika berpikirnya adalah, yaitu bahwa kita sebagai manusia ini harus percaya kepada Yesus yang adalah Kristus. Yaitu percaya bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia. Dan kepercayaan kita itu harus dibuktikan dengan sebuah tindakan yang nyata. Yaitu bahwa saya mengasihi sesama dan saya juga mengasihi Allah. Karena itu tidak salah di dalam Injil dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini adalah hukum yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Kalau kamu mengatakan kamu itu berasal dari Allah, percaya kepada Allah, maka kamu harus bisa mengasihi sesamamu, kamu harus menunjukkan kasihmu kepada Allah. Dan bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, kalau kamu mengasihi Allah, kalau mengasihi manusia itu bisa dibuktikan, betul ya? Kita kelihatan, kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa menolong, kita bisa menghibur, kita bisa menguatkan. Bukti kita mengasihi sesama. Tetapi mengasihi Allah itu dibuktikan dengan apa? Sekali lagi kita gak cuma ngomong, ya Tuhan aku mengasihi Engkau. Kasih kita kepada Allah dibuktikan dengan kita mengasihi sesama dan dibuktikan dengan kita melakukan perintahnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan Yohanes mengatakan bahwa perintah yang diberikan Allah itu bukan perintah yang berat. Perintah yang diberikan Allah itu bukan perintah-perintah yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan perintah-perintahnya, Allah ingin kita melakukannya dengan penuh sukacita. Allah tidak ingin kita melakukannya dengan tekanan, dengan ketakutan, tetapi Allah ingin kita melakukannya atas dasar karena aku mengasihi Allah. Kita kepada hukum-hukum Allah harus didasari kasih kita kepada Allah, bukan karena takut dihukum. Janganlah kita melakukan firman Tuhan atau mentaati hukum Tuhan hanya karena takut gak diberkati, takut nanti celaka, takut nanti ngalami bencana, takut nanti dikutuk, takut nanti hidupnya gak baik. Allah gak mau kita itu mengasihi Allah, mentaati hukum-hukumnya karena dasar itu. Tetapi marilah kita ini melakukan perintah Allah dengan kesadaran karena aku mengasihi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernah enggak kita itu membayangkan kira-kira perasaan Allah itu seperti apa ya kalau kita itu melakukan perintahnya, kalau kita itu melakukan apa yang Dia inginkan, itu kira-kira apa yang Allah rasakan? Semalam itu anak saya itu 2 kuliah kedokteran gitu ya.
Nah, karena kuliah dari rumah, mereka itu disuruh beli stetoskop oleh dosennya. Biasanya kalau masih di kampus, mereka bisa menggunakan stetoskopnya kampus gitu ya. Nah, kemarin tuh beberapa waktu yang lalu mereka beli stetoskop dan kemarin itu datang stetoskopnya. Biasa ya kalau punya barang baru itu kan kepingin nyoba gitu ya. Stetoskop dan alat tensi. Kemudian adiknya itu minta ajar, kok kamu lah wis diajari toh cara nensi, aku ajar rono gitu ya. Lalu kokonya itu saya ditensi gitu ya. Kemudian adiknya nensi, oh betul sama. Kemudian papanya ditensi, papanya ini biasanya suka tekanan darah tinggi. Ini tekananku rasanya tinggi. Gitu. Kemudian ditensi oleh anaknya yang sulung. Enggak kok, 70/120 mestinya cukup baik kok. Terus adiknya nyoba lagi, aku nyoba. Oh iya betul. Kemudian enggak yakin ya. Sini tak tensi lagi, saya punya tensi yang otomatis itu ya, yang cuma ditempelkan nanti dia genjot sendiri, keluar sendiri angkanya. Gitu. Betul. Terus kemudian saya ngomong sama suami saya. Lah iya, ndelok anak iso nensi ae seneng yo. Padahal cuma iso nensi loh ya. Lah iya, ndelok mereka bisa nensi dengan benar aja seneng ya. Kira-kira mungkin kayak perasaan seneng yang kayak gini nih loh yang mungkin dialami oleh Allah. Ketika dia ngeliat, wih anakku bisa loh melakukan firman-Ku. Anakku bisa loh melakukan kehendak-Ku. Anakku bisa loh melakukan perintah-perintah yang tak lakukan. Saya membayangkan mungkin kayak gitu ya perasaannya Allah. Senengnya itu enggak bisa dijelaskan. Padahal sepele perkaranya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jangan pernah menganggap remeh untuk Allah enggak ngelakuin kehendak Allah, enggak apa-apa lah. Tuhan kan maha kasih. Tuhan paling enggak apa-apa lah. Tuhan kan maha tahu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita berpikir bahwa ketika kita itu melakukan kehendak Allah, bisa mengalahkan tawaran-tawaran dunia, bisa memilih pilihan-pilihan yang tepat, itu membuat hati Allah menjadi begitu gembira dan bahagia. Oh anakku ini berhasil mengalahkan tawaran-tawaran dunia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan dasar inilah kita harus memahami bahwa kalau saya itu melakukan perintah Tuhan, bukan karena saya ini takut nanti dihukum, bukan karena saya takut nanti tidak diberkati, bukan karena saya takut nanti celaka, tetapi saya melakukan kehendak Tuhan ini karena kasih saya kepada Allah dan saya mau menuruti segala perintah-perintahnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan adalah orang yang hidup di dalam ketaatan. Dan seluruh aspek hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan yang benar. Dan ketika kita itu melakukan perintah-perintahnya sebagai pedoman di dalam hidup kita, maka pada titik inilah kita memiliki iman untuk mampu mengalahkan dunia dengan segala tawaran-tawarannya. Awal ketika saya membaca bagian ini, waktu kira-kira 2 minggu yang lalu saya dapat informasi dari penginjil Jovial. Loh, temanya iman yang mengalahkan dunia gitu ya. Ketika saya baca perikopnya awal itu pertama itu saya bingung. Iki bagian mana sih yang menunjukkan kalau ada iman yang mengalahkan dunia ini? Bagian mana sih yang mengatakan kalau bagian ini mengatakan ada iman yang bisa mengalahkan dunia? Saya baca bolak-balik, saya baca berkali-kali. Sampai akhirnya saya menemukan runtutan. Runtutannya memang tidak langsung. Tetapi dia menjelaskan orang yang percaya Yesus adalah Kristus. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia itu lahir dari Allah. Dia akan mengasihi Allah. Dan orang yang mengasihi Allah itu akan melakukan perintah-perintah Allah. Orang yang melakukan perintah-perintah Allah. Orang-orang inilah yang akan bisa mengalahkan atau bisa menang terhadap tawaran-tawaran dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan perintah Allah, ketika kita mengasihi sesama, ketika kita mengasihi Allah dengan melakukan perintah-perintahnya, ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam hidup kita, maka pada saat itulah kita punya sumber daya, kita punya kemampuan, kita memiliki pertolongan untuk bisa mengalahkan tawaran-tawaran dunia. Kita akan memiliki kemampuan untuk bisa menentukan mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Caranya bagaimana? Ya kembali saja apa kata firman Tuhan. Kalau dunia melakukan ini, menawarkan ini,
meminta kita melakukan ini. Gampangnya ya, kalau orang ngomong bodoh-bodohan, dilihat aja ini ngelawan firman Tuhan enggak? Nek ngelawan firman Tuhan, ojo dilakukan. Kalau ini tidak melawan firman Tuhan, ya itu berarti berkenan di hadapan Tuhan. Kalau bingung saya harus melakukan apa? Lihat saja kata firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Kasihilah musuhmu. Jadi saya harus mengasihi musuh. Iya, sudah tidak ada tawarannya. Kalau kamu membenci musuh ya itu salah. Karena itu tidak diperintahkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kasih. Loh ya tidak gampang loh mengasihi musuh. Jengkel loh musuhku itu bencek loh. Menyakitkan hati berkali-kali loh. Ya firman Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah iman yang mengalahkan dunia. Yaitu bahwa kita percaya kepada Kristus dan melakukan perintah-perintahnya. Ketika kita percaya kepada Yesus, Dia akan menguatkan kita. Dia akan memampukan kita. Dia akan menopang kita untuk bisa mengalahkan tawaran-tawaran dunia. Hari ini kita ada dalam kondisi yang sulit. Hari ini kita ada dalam kondisi pandemi yang menghancurkan begitu banyak hal dalam hidup kita. Kita punya berbagai macam kesempatan untuk kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kita bisa tidak beribadah. Tidak ada yang tahu kok kalau saya nggak ibadah. Kalau dulu saya nggak ibadah, loh setahu ya di absen. Oh Ibu A nggak datang. Besoknya ditelepon, Bu kenapa enggak datang? Bingung cari alasan. Kalau sekarang losenya enggak tahu kok. Saya live streaming atau enggak live streaming, lose enggak tahu. Tetapi ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, Tuhan aku percaya bahwa Engkau adalah juru selamatku yang mengasihi aku, mencintai aku sampai mau mati di atas kayu salib. Dan aku mengasihi Engkau, aku akan menuruti perintahmu. Aku akan memilih hal yang benar. Aku akan ibadah enggak tanpa harus takut orang absen atau tidak. Tetapi karena kesadaran aku mengasihi Tuhan, aku mau bersekutu dengan Tuhan, aku mau punya hubungan dengan Tuhan. Di dalam pekerjaan dan sebagainya kita banyak dihadapkan pada hal-hal yang membuat kita itu mudah jatuh di dalam dosa. Tawaran-tawaran dunia, jalan pintas dan sebagainya. Untuk membuat kita ini bisa tetap survive di dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan hari ini, untuk bisa mengalahkan dunia, kita hanya butuh kekuatan daripada Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang menguatkan dan menopang kita. Hiduplah seturut dengan perintahnya. Dan firman Tuhan mengatakan perintahnya itu tidak berat. Kita hanya butuh proses untuk dengan tekun, dengan setia melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Kembali kami diingatkan bahwa percaya kepada Kristus, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menyelamatkan manusia, yang menolong kami untuk memiliki iman yang akan bisa mengalahkan dunia. Tolonglah kami untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan melakukan firman-Mu. Karena dengan melakukan firman-Mu kami akan memiliki kekuatan untuk bisa mengalahkan dunia. Dengan melakukan firman-Mu, kami memiliki pedoman dan penuntun untuk menjalani hidup kami dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan ini boleh terus menguatkan iman kita untuk lebih lagi mengenal akan kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari kita. Mari bersama-sama kita akan meresponi akan firman Tuhan pada hari ini. Kita sama-sama memuji Tuhan, Dia tidak pernah gagal.
tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menyatukan hati kita untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan saat ini. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih, bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Hari-hari kami, langkah-langkah kami Tuhan boleh sertai, dan kami boleh menikmati setiap berkat dan tuntunan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk itu. Dan kami saat ini datang di hadapan Tuhan, berdoa bagi gereja kami, tempat kami boleh beribadah walaupun di tengah pandemi yang ada saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan tetap berikan hati kepada setiap kami untuk kami terus mau melayani Engkau, memuliakan nama Tuhan dalam setiap peribadahan kami. Kami boleh datang di hadapan Tuhan saat ini untuk hamba Tuhan, para majelis gereja. Tuhan, kiranya kita berikan kesatuan hati, berikan hikmat untuk boleh mengembangkan pelayanan di GKT Hosana Nirwana. Serahkan juga untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka yang saat ini sedang mengikuti peribadahan. Kami
boleh sama-sama berdoa, datang di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap pergumulan mereka yang bergumul dengan sakit, penyakit, kesehatan yang saat ini sedang dialami. Tuhan, kami boleh berdoa saat ini, kiranya Tuhan tetap memulihkan mereka dan Tuhan tetap berikan kekuatan kepada mereka. Walau kondisi fisik mereka lemah, tetapi iman mereka tetap kuat hanya di dalam Kristus Yesus. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap pergumulan jemaat-Mu yang lain, mereka yang bergumul dengan pekerjaan di tengah pandemi yang ada saat ini, bahkan kehidupan keluarga dari setiap jemaat. Biarlah kasih Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan mereka terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Menyerahkan untuk bangsa dan negara kami di tengah bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kami terus berdoa supaya Tuhan juga menolong pemerintah beri tanggap untuk menangani akan bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia ini. Bahkan setiap saudara-saudara kami yang lain yang terkena dampak akan bencana alam, Tuhan juga berikan kesabaran, bahkan para relawan yang boleh turut bekerja supaya Tuhan juga memampukan mereka. Menyerahkan untuk segala pergumulan apa yang menjadi pergumulan bangsa kami, negara kami. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi bangsa kami, sehingga kami datang di hadapan Tuhan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami serukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mewakili hamba Tuhan dan juga majelis gereja akan menyampaikan warta gereja pada hari ini, pada minggu ini, Minggu 7 Februari 2021. Yang pertama, kami mengucapkan segenap hamba Tuhan dan majelis GKT Hosana Nirwana mengucapkan terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini, juga untuk Lese Mailing yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan nanti akan memimpin di dalam perjamuan kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa melalui rekening yang tertera di layar LCD. Jadi Bapak Ibu bisa melalui transfer ya dari nomor rekening yang sudah tertera atas nama Gereja Kristus Tuhan. Kemudian yang kedua, mungkin Bapak Ibu tidak bisa transfer, bisa datang ke gereja, kemudian memasukkannya ke dalam amplop dan kemudian masukkan di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Untuk minggu depan kita akan bersama-sama tetap mengikuti peribadahan ya. Minggu 14 Februari 2021. Pembicaranya penginjil jovial dan tema yang akan dibawakan yaitu Live in Love ya. Jadi pas tanggal 14 Valentine, biasa orang merayakan Valentine ya, hari kasih sayang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ada yang membutuhkan warta jemaat secara elektronik, bisa nanti menghubungi saya secara pribadi ataupun juga majelis gereja dan nanti akan dikirimkan warta elektronik. Baik, itu saja warta kita pada minggu ini, Minggu 7 Februari 2021. Bagi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bersama-sama akan mengikuti perjamuan kudus. Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan diri di gereja maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing bisa mempersiapkan juga untuk roti dan anggur perjamuan yang sudah dibagikan. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Pendeta Mailing bisa memimpin.
undang untuk majelis yang bertugas bisa maju ke depan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama memasuki perjamuan Tuhan yang kudus. Perjamuan kudus adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri, seperti yang dicatat oleh Rasul Paulus di dalam surat Korintus yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudahnya ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus memiliki 3 makna, yaitu makna masa lalu, makna masa kini, dan makna masa yang akan datang. Makna masa lalu berbicara tentang mengingat penderitaan Kristus. Sebenarnya kita adalah manusia berdosa yang tidak layak di hadapan Allah. Tetapi oleh anugerah di dalam Yesus Kristus, ia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Sehingga setiap kita yang percaya boleh beroleh hidup yang kekal. Kemudian makna yang kedua yaitu makna saat ini, yaitu mengingat persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh. Melalui perjamuan kudus kita dipersekutukan atau dipersatukan dalam penderitaan Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus. Dengan demikian maka terjalinlah persekutuan di antara kita dengan Kristus dan anggota tubuh Kristus yang lain. Melalui perjamuan kudus kita ini diingatkan bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus dan bertekad untuk terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan makna yang ketiga yaitu makna yang akan datang, yaitu bahwa melalui perjamuan kudus kita memiliki pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan bahwa kita memiliki kekuatan dan penghiburan untuk menghadapi pencobaan di masa sekarang ini, dan tetap setia menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita bersama-sama memeriksa diri kita masing-masing, agar perjamuan kudus ini bisa sungguh-sungguh menjadi berkat. Yang pertama, marilah kita memeriksa diri. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyadari dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah? Karena dengan dosa-dosa yang kita lakukan, Allah harus mengorbankan Kristus mati di atas kayu salib. Mari kita berniat dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa kita dan hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, marilah kita memeriksa diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya akan janji Allah yang benar, yaitu bahwa dosa-dosa kita telah diampuni hanya karena sengsara dan kematian Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita dibenarkan dengan kebenaran yang sempurna di dalam Kristus. Dan yang ketiga, marilah kita menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah hati kita penuh dengan syukur pada saat mengikuti perjamuan kudus ini? Dan kita berjanji untuk hidup benar di hadapan Allah. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, hati kami melimpah dengan syukur setiap kali kami diizinkan untuk mengikuti perjamuan Tuhan yang kudus. Kami diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar. Kami disadarkan betapa kami adalah manusia yang berdosa. Kami diingatkan bahwa kami adalah anggota tubuh Kristus yang memiliki saudara-saudara seiman
yang bersama-sama sedang berjuang di dalam dunia ini untuk melakukan kehendak Allah, untuk melakukan kebenaran Tuhan, dan untuk memiliki iman yang mengalahkan dunia. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini dengan penuh kerendahan hati kami menghadap meja Tuhan yang kudus untuk menerima perjamuan Tuhan yang kudus. Tolonglah agar kami menerimanya dengan penuh rasa syukur dan mendorong kami untuk bertekad hidup lebih benar di hadapan Tuhan, untuk hidup mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, inilah tubuhku, makanlah." Sesudah itu ia mengambil cawam, mengucap syukur atasnya, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Ada beberapa persyaratan yang perlu kita perhatikan. Bahwa mereka yang diizinkan untuk menerima perjamuan kudus adalah bagi mereka yang sudah dibaptis dewasa atau yang sudah dibaptis anak-anak dan sudah disidi saat dewasa. Dan yang kedua adalah bagi mereka yang sudah mempersiapkan hati, baik untuk jemaat anggota GKT Nirwana ataupun jemaat Gereja Sahabat, boleh mengikuti bersama-sama dengan kita. Mari kita akan bersama-sama menerima pembagian anggur dan roti. Kita pujikan pujian Roti Hidup Jiwa. Mari kita bersama-sama, saya mengajak jemaat untuk bersama-sama mengambil sikap berdiri. Mari kita mempersiapkan roti kita. Mari kita pegang roti kita di tangan kanan kita. Yesus berkata, "Inilah tubuhku. Ambillah, makanlah, sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara-saudara." Mari dengan iman dan rasa syukur kita makan bersama. Mari kita mempersiapkan anggur kita. Mari kita mengangkat anggur kita di tangan kanan.
Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur mari kita meminumnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus mengingatkan kami, yang terus memberi pengharapan kepada kami, bahwa satu hari kelak kami akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama dengan anak domba Allah di surga. Ketika dunia ini akan berakhir, kami akan ada bersama-sama dengan anak domba Allah yang sudah menghapus dosa dunia. Terima kasih untuk perjamuan Tuhan yang kudus yang boleh kami terima pada hari ini. Biarlah ini mengingatkan kami bahwa kami semua adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi, yang harus terus berjuang di dalam dunia ini untuk melakukan kehendak Allah. Dan kami selalu diingatkan bahwa kami adalah umat tebusan Allah. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk mengembalikan segala hormat dan pujian kepada Allah dengan memujikan pujian doksologi. Kepada kita damai sejahtera dari surga, melindungi senantiasa agar kita dapat taat kepada Tuhan dan anaknya Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu senantiasa menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu
ku menyembah